Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Redaksi dalam sepekan kembali kami hadirkan untuk menyikapi isu terkini yang terjadi di bumi Gordang Sambilan. Pekan ini kami menyikapi situasi tak menentu di masa media sosial warga Mandailing Natal. Saling hujat propaganda menjadi pemandangan yang lumrah. Namun, adu argumen dan narasi membangun justru tenggelam. Sikap Redaksi minggu ini hadir kembali dengan judul Akun Anonim Picu Pergolakan Cyber di Pilkada Madinah. Gong kampanye telah ditabuh pada 26 September lalu. Sejak saat itu, kampanye pasangan calon yang telah ditetapkan KPU Mandailing Natal telah resmi dimulai. Pergerakan kampanye ketiga pasangan calon masih mainstream, yakni melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat. Pondok pesantren dan ulama menjadi target utama para kandidat. Sementara itu, penyebaran visi misi pasangan calon belum terlihat. Selain kemajuan teknologi yang mengarahkan manusia untuk eksis di dunia maya, juga karena kondisi pandemi membuat tim pemenangan dan simpatisan berusaha memaksimalkan media sosial untuk menggait pemilih. Sah-sah saja memang, tapi banyak yang menyalahgunakan media ini untuk saling melempar ujaran kebencian, fitnah, dan kampanye hitam demi mendiskreditkan lawan politik. Bahkan dalam minggu pertama kampanye, setidaknya ada 2 pengaduan ke Polres Madinah terkait ujaran kebencian di media sosial. Pengaduan ini bermula dari saling dukung pasangan calon yang berujung saling caci dan fitnah. Selain membuat ruang publik media sosial jadi mengerikan, juga ditakutkan menjadi satu kebiasaan yang berujung pada kekeringan argumentasi dan dinginnya komunikasi di antara masyarakat. Ruang cyber masyarakat Mandailing Natal di masa kampanye ini benar-benar melonjak. Akun-akun anonim muncul bak jamur di musim hujan. Tujuannya hanya satu, menyerang setiap yang berlawanan. Dengan pilihan politiknya, fitnah lebih banyak disebarkan, sebab tak ada yang bisa diminta bertanggung jawab. Serbuan dusta dan propaganda tak terelakkan. Keburukan para calon dinaikkan untuk digoreng habis-habisan. Moral seketika teredup dan padam. Keberadaan akun-akun ini membuat suasana diskusi dan debat di media sosial sering berujung ujaran kebencian. Saling blok menjadi sesuatu yang akrab. Sementara tidak sedikit yang mulai mengeluh dan meminta pihak berwajib melancarkan operasi siber untuk menertibkan akun-akun tak bertanggung jawab ini. Toh sebelumnya, pihak kepolisian begitu gencar melakukan kampanye pelaksanaan pilkada yang santun. Tentu saja mengharapkan penindakan dari pihak kepolisian satu hal yang sah-sah saja. Apalagi kalau akun-akun tersebut sudah mulai membuka aib orang-orang yang berlawanan secara politik dengannya. Ad hominem, menyerang pribadi dalam perdebatan, merupakan satu kesesatan logika. Namun langkah ini dipandang menjadi satu keharusan untuk mementahkan argumen lawan debat. Itu pula yang menyebabkan pergolakan siber pada Pilkada Madinah ini menjadi tak menentu. Gagasan dan visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi tak penting. Visi misi seharusnya menjadi pegangan dan bahan diskusi untuk menentukan langkah pemerintah di masa depan, tepat atau salah. Program kerja di masa menjabat nantinya seharusnya menjadi satu kajian dalam ruang publik, termasuk dunia maya, untuk menghasilkan pemimpin yang mengerti keinginan rakyat.
Oknum yang bersembunyi di balik akun-akun palsu yang menyerang para lawan politik dengan segala cara seharusnya menjadi perhatian dari semua pihak, terlebih oleh tim pemenangan. Kalau kemudian oknum tersebut bagian dari strategi pemenangan, tentu hal ini sesuatu yang patut disayangkan dan sangat memalukan. Pergolakan dunia maya yang berujung saling lapor di antara warga seharusnya tak perlu terjadi di negeri beradat taat beribadat ini. Demokrasi membuka peluang untuk menghadirkan beberapa calon pemimpin suatu daerah dan negara. Adanya pilihan membuat rakyat punya pertimbangan untuk menentukan pemimpin yang ideal. Pilihan itu seharusnya berdasarkan visi misi dan program kerja para calon, bukan memilih karena termakan propaganda dari oknum tak bertanggung jawab. Ruang publik, terlebih siber, perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Fitnah, ujaran kebencian, semburan dusta, dan propaganda yang menghasut masyarakat untuk saling caci mutlak harus dihindarkan. Mengisi ruang publik dengan narasi-narasi yang membangun tanpa mencederai pribadi putra-putri Madinah yang terpilih bertarung dalam Pilkada Madinah tahun 2020 ini adalah suatu keharusan. Demikian sikap redaksi minggu ini kami hadirkan. Pilihan politik adalah salah satu keharusan dan hak setiap warga negara. Seharusnya perbedaan politik disikapi biasa saja, tanpa harus saling mendiskriminasi satu sama lain. Mewakili tim redaksi Start News, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada sikap redaksi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Warga Madinah, saatnya kita pilih bupati dan juga wakilnya demi masa depan Mandailing Natal tercinta. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.